Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aprinia Resalina dari kelas 2023B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow dicetuskan oleh Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow menyatakan bahwa setiap individu harus menyelesaikan tingkatan kebutuhan yang paling bawah untuk mencapai tingkatan kebutuhan yang paling atas atau yang paling tinggi. Teori hierarki kebutuhan Maslow terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologis. Kebutuhan dasar ini menjadi kebutuhan yang paling bawah atau yang paling pertama dalam konsep teori hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan-kebutuhan biologis dan fisik. Contohnya, seperti makanan, air, tidur, kebutuhan seksual, dan lain sebagainya. Ketika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka tidak mungkin individu bisa naik ke tingkatan selanjutnya. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Setelah mampu bertahan hidup dengan sandang dan pangan, kemudian seorang individu mulai memikirkan tingkatan rasa aman. Maslow menjelaskan bahwa rasa aman ini adalah rasa aman secara batin maupun fisik. Contohnya, rasa aman dari penyakit, rasa aman dari bahaya, rasa aman dari tindak kriminal, dan rasa aman dari bencana alam. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Pada tingkat ketiga ada kebutuhan sosial yang meliputi rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepemilikan akan sesuatu. Pada tingkatan ini, Maslow menjelaskan kenapa manusia bisa jatuh cinta. Ia menjelaskan bahwa manusia mencari cinta dan kasih sayang dari orang lain karena didasarkan pada kesepian, kesendirian, kecemasan, dan aspek-aspek lainnya. Selain soal percintaan, tingkatan ketiga ini juga terkait dengan pergaulan dan pertemanan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan mendapatkan penghargaan ini menjadi tingkatan keempat dalam hierarki kebutuhan Maslow. Penghargaan dalam hal ini bukan hanya soal diberi atau memberi hadiah, tetapi juga soal harga diri. Harga diri ini terbagi menjadi 2, yakni menghargai diri sendiri dan penghargaan diri dari orang lain. Yang kelima, kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Tingkatan tertinggi dari hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini baru bisa dicapai jika 4 kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi dengan baik. Aktualisasi diri adalah potensi dari dirinya sendiri yang dipenuhi melalui cita-cita, kematangan mental, keinginan, dan lain sebagainya. Maslow menjelaskan bahwa aktualisasi diri ini adalah kebutuhan individu untuk menemukan keinginan mereka sendiri. Misalnya adalah ketika seseorang berhasil mendapatkan pekerjaan yang ia inginkan, kemudian ia ingin terus mengembangkan kemampuannya. Nah, itulah dia penjelasan saya mengenai konsep teori hierarki kebutuhan Maslow yang akan dilanjutkan dengan penjelasan penerapan konsep teori hierarki kebutuhan Maslow pada novel fiksi. Selamat menyaksikan. Teori hierarki kebutuhan Maslow pada novel Tentang Kamu. Kebutuhan dasar atau fisiologis. Pada tokoh Sri, tokoh yang pertama, ia selalu berusaha dengan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggalnya. Meskipun hidup dalam serba keterbatasan ketika orang tuanya meninggal dunia dan ia hanya tinggal dengan ibu tirinya yang bahkan tidak peduli padanya. Sedangkan tokoh zaman, kebutuhan fisiologisnya seperti makan, minum, pakaian, bahkan tempat tinggal dapat dikatakan sangat amat terpenuhi. Tergambar pada kutipan, zaman sudah mandi dan berganti baju. Dia mengenakan baju kasual, sepatu kets, dan membawa kamera DSLR. Penampilannya sekarang mirip wartawan, agar lebih mudah bergaul dengan penduduk lokal. Sebuah mobil jeep telah menunggu di parkiran bandara beserta sopirnya. Tentang Kamu, Terelie, 2016, halaman 51. Kebutuhan rasa aman. Pada tokoh Sri, ia memiliki rasa aman yang cukup setelah ia pindah dari kampung halamannya di Pulau Bugin. Kemudian ia masuk ke pondok pesantren binaan Kiai Maksum
dan terakhir memulai hidup baru di Jakarta, meskipun sering dihampiri mimpi buruk hingga akhirnya ia merantau ke luar negeri. Sedangkan pada tokoh zaman, sebagai pengacara di suatu firma ternama di London, jelas terjamin rasa amannya, bahkan diberikan staf yang menemaninya dan menjaganya. Ia tetap berlatih bela diri untuk menambah rasa aman pada dirinya dari tindakan kriminal. Selanjutnya, kebutuhan sosial. Pada tokoh Sri, kebutuhan rasa cinta dan memiliki oleh tokoh Sri dapat terpenuhi dengan adanya hubungan yang baik dengan sang ayah, dengan Hakan suaminya, teman-teman mengemudi bus tingkat di London, keluarga di apartemen, serta penghuni panti jompo di Paris. Sedangkan pada tokoh zaman, pada tahap ini sudah memiliki rasa cinta dan rasa memiliki pada sang ibunda dan juga pada Aime, penjaga panti jompo. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Pada tokoh Sri, kita perhatikan kutipan berikut. Saat aku sudah hampir tiba di titik terakhir, hampir menyerah, pertolongan itu datang, Nur. Bayangkan, 3 bulan aku mengelilingi Jakarta mencari pekerjaan, hingga hafal jalan-jalannya, sama seperti sopir oplet yang hafal ritnya. Jauh sekali aku mencari pekerjaan. Harmoni, Glodok, Kemayoran. Tahukah di mana akhirnya aku mendapatkan pekerjaan? Hanya 50 meter dari rumah tempat aku menyewa kamar. Ada sekolah rakyat di sana. Tentang kamu, Terelie 2016 halaman 221. Kutipan tersebut membuktikan ciri dari penghormatan dan penghargaan terhadap diri sendiri, yaitu sikap percaya diri Sri dalam menjalani hari-harinya dengan apa adanya tanpa merasa harus mengharapkan hal-hal yang lebih. Jika dijalani dengan apa adanya, keyakinan untuk hidup lebih baik akan menjadikan kepribadian yang kuat yang berawal dari kepercayaan diri menerima kenyataan hidup. Nah, selanjutnya perhatikan kutipan berikut. Besar sekali pengaruh Ibu Sri Ningsih di panti ini sejak kedatangannya Tuan Zaman. Dalam artian positif, dia tidak hanya membawa ide tentang senam, tapi juga mengusulkan soal menu masakan, juga membantu menyiapkannya di dapur bersama koki panti. Penghuni menyukainya. Mereka belum pernah mencicipi makanan antarbangsa. Tentang kamu, Terelie 2016, halaman 468. Sosok Sri Ningsih sangatlah dihargai di panti jompo. Hal tersebut terbukti karena sifat Ibu Sri yang selalu ramah, aktif, rajin, dan selalu membawa ide-ide baru selama tinggal di panti jompo. Akhirnya banyak orang yang menghormati dan menyayanginya di panti. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sri telah mendapatkan penghargaan dirinya dari orang lain. Nah, bagaimana dengan kebutuhan penghargaan pada tokoh zaman? Zaman dalam hal ini berhasil memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri dengan berhasil lulus wawancara pada firma hukum yang sangat amat terjaga kesuciannya, yakni Thomson & Co. Zaman turut mendapatkan penghargaan diri dari orang lain, yakni dari bos firma hukum tempat ia bekerja. Ia diberikan jabatan yang layak serta fasilitas yang mendukungnya dalam mengerjakan suatu kasus. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Pada tokoh Sri, perhatikan kutipan berikut. Ini foto Ibu Sri Ningsih ketika berkunjung ke India. Sanggar tarinya diundang kantor kedutaan besar Prancis di New Delhi. Tentang kamu, Terelie 2016, halaman 474. Di usianya yang tidak lagi muda, tidak membuat Sri Ningsih untuk mengaktualisasikan bakat tarinya dengan menjadi seorang guru tari tradisional di London. Bakat menarinya itu ia dapatkan ketika masih tinggal di madrasah Kiai Maksum. Ia sering belajar menari di sanggar milik sahabatnya yaitu Lastri. Bahkan setelah menjadi seorang guru tari, Sri mampu membawa sanggarnya mengelilingi dunia. Nah, pada tokoh zaman, telah terpenuhi aktualisasi dirinya yang tergambar melalui kelulusannya sebagai lulusan terbaik di kampus ternama London dan bekerja di firma hukum Thomson & Co.
yang sangat amat terjaga kesuciannya dan terkenal dengan kesatria hukum yang kuat. Nah, sampailah kita pada penghujung pembahasan, yakni kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian saya dan hasil pembacaan saya pada novel tentang kamu, terhadap pemenuhan kebutuhan bertingkat tokoh dalam novel tentang kamu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada tokoh Sri Ningsih dan Zaman mampu memenuhi segala tingkat kebutuhannya yang terdapat pada teori Maslow. Pencapaian tersebut terwujud karena adanya potensi dan usaha, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari masing-masing tokoh, sehingga tujuan dari tokoh-tokoh tersebut dapat tercapai. Nah, itu dia penjelasan saya mengenai konsep teori hierarki kebutuhan Maslow dan penerapannya pada novel fiksi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.